got gold! Thank you! Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Abis makan, mulut masih belepotan, dielap dong pakai tisu. Tapi tisu yang ini bukan sembarang tisu, melainkan sebuah film yang berjudul Mirip Tisu. Menceritakan seorang kakek yang udah pasti tua namun tetap berotot baja dan bertulang besi, berjuang mengambil kembali 2 gepok emas miliknya yang dirampas kejam oleh sekompi tentara Nazi. Film diawali oleh sebuah kata, sisu. Adalah sebuah kata dari bahasa Finlandia yang tak bisa diterjemahkan. Namun kata tersebut bisa diumpamakan dengan artian takut, tapi terus berjuang dengan tekad yang luar biasa. Sisu akan terwujud di saat semua harapan sirna. Berlatar di tahun 1944 setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Finlandia dan Uni Soviet memutuskan untuk melakukan perjanjian gencatan senjata. Dikarenakan itu bisa menyingkirkan mantan sekutu, yaitu pasukan Nazi. Namun Nazi menerapkan taktik bumi hangus, di mana apa saja yang mereka lewati di sepanjang perjalanan pulang dipastikan lenyap. The Nazis adopt a scorched earth tactic and destroy all roads, bridges. Kemudian kita akan terfokus pada seorang kakek yang ditemani anjing berbulu dombanya. Kalau dilihat dari bekas besot-besotan luka di badannya sih, dia pasti bukan kakek sembarangan sob. Lihat aja nanti deh. Belakangan ini si kakek menyibukkan dirinya sebagai penambang emas. Meskipun dia ada di tengah-tengah medan perang, hal itu sama sekali tak berpengaruh baginya. Dengan wajan andalannya, sebutir emas berhasil ia dapatkan di antara keruhnya pasir sungai. Sampai suatu ketika, kakek yang tak pernah menyerah ini, dia dikejutkan oleh penemuan termasyurnya saat ini, yang biasanya cuma nemuin sebiji emas. Kali ini dia harus menerima kenyataan, puluhan kilo bongkahan emas ada di depan matanya. Sambil menunggangi kuda kesayangannya, si kakek pun bergegas menuju kota yang harus melewati dataran luas. Tapi setelah berjalan cukup jauh, kakek itu berpapasan dengan pasukan Nazi yang hendak pulang kampung dengan oleh-oleh terbaiknya. Segitu seremnya muka tentara, kakek ini masih santuy-santuy aja kelihatannya. Seorang komandan sebut saja Sukidi. Dengan tatapan jahatnya, dia menahan tembakan asisten sekaligus sniper di pasukan ini yang mengarah ke kakek itu. Sebut saja Toing. Dia yakin kalau kakek tersebut akan menuju kematiannya sendiri, karena di belakang sana masih ada sisa rombongan pasukan. Kemudian Sukidi dan antek-anteknya pun melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, seusai kakek itu melewati jalan yang dimana banyak orang-orang digantung mati, ia dihadang oleh rombongan Nazi yang di belakang. Setelah tahu kalau si kakek bawa 2 tas yang berisikan emas, para tentara pun merampas paksa dan ingin mengakhiri masa tuanya. Namun tanpa disadari, mereka sedang berurusan dengan orang yang salah.
Dan setelah menyuruh anjingnya pergi, si kakek pun meladeni sikap mereka. Fuck him up! Take it off! Dari kejauhan, Sukidi yang mendengar letupan senjata dari arah belakang, dia pun langsung berputar balik. Betapa terkejutnya ia melihat anak-anak buahnya mati tragis di sana dengan sebongkah emas yang ia temukan di kantong. Dari sinilah kejahatan serta dendam sang komandan pun mulai berapi hingga ia memutuskan untuk membegal kakek tersebut yang mungkin belum cukup jauh dari sini. Anehnya, setelah serangan membabi buta diluncurkan, seketika Sukidi menghentikannya dan membiarkan si kakek itu pergi. Sementara si kakek yang merasa aman, sekarang pun ia memperlambat langkah kudanya. Tapi sayang sungguh sayang, ternyata saat ini dia melangkah di medan ranjau. Sukidi pun sempat heran akan kondisi si kakek yang masih hidup. Lalu dengan santuinya dia bersiap membidik si kakek yang tengah bersedih sambil mengutin kepingan-kepingan emas ke dalam tasnya. Tapi tanpa diduganya, si kakek meledakkan beberapa ranjau yang mengakibatkan asap tebal menghalangi pandangan di antara mereka. Karena saking paniknya dan gak mau si kakek lolos, Sukidi dan antek-anteknya pun kembali membabi buta. Dirasa sudah berhasil, Sukidi pun menyuruh satu anak buahnya untuk mengeceknya. Namun nahas, belum juga jauh menembus asap, tiba-tiba kemudian Sukidi pun menumbalkan kembali antek-anteknya untuk memastikan ranjau apakah sudah habis. Setelah 3 anak buahnya mati sia-sia, dia tak mau lagi kehilangan lebih banyak pasukan, dan alhasil ia pun menyuruh Toing untuk memanggil mbak-mbak tawanan. You. And you. Sembari menunggu, Sukidi menemukan kalung militer milik si kakek gokil itu. Kemudian 2 mbak-mbak tadi menuntun mereka dari depan melangkah di medan ranjau. Sementara di dalam tank besi andalannya, Toing baru saja menerima perintah agar segera sampai di Jerman dan gak usah ngurusin si kakek itu. Menurut sang jenderal, kakek yang bernama Atami Korpi ini merupakan mantan komando pasukan khusus paling kuat yang dimiliki Finlandia. Dia adalah orang yang sangat menakutkan setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan Uni Soviet. Konon katanya, dia menjadi brutal setelah balas dendam seorang diri pada pasukan Soviet dan membantai 300 tentara pasukan. Dan setelah kejadian itu, ia dijuluki dengan sebutan The Immortal, yang berarti tentara abadi. Bukan orang ini mah. They call him Koshai. The Immortal.